Tepung yang saya jual harganya 100.000 yuan per setengah kilo. Sekali makan langsung bertenaga, 2 kali makan semangat membara. 3 kali makan sangat menyenangkan, 4 kali makan seperti melayang di surga. Saya juga mendapatkan topi hitam. Borgol perak. Polisi khusus memegang AK menodong saya. Katakan di mana kamu menyembunyikan barang aslinya. Saya tampak sedih. Yang saya jual adalah tepung asli. Ubi jalar yang saya jual juga seharga 100 yuan per buah. Tidak manis, tidak perlu membayar. Jagung 200 yuan per buah. Rolls-Royce-nya jagung. Pasokan juga terbatas. Saya awalnya adalah generasi ketiga yang sangat negatif. Kakek saya berutang uang kepada tuan tanah sebelum meninggal. Orang tua saya berutang uang kepada rentenir sebelum meninggal. Saya juga berutang banyak pinjaman online. Melihat seisi rumah penuh jagung, ubi jalar, gandum, tepung. Tetapi tidak bisa dijual dengan harga yang pantas. Tepat ketika saya buntu dan menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Saya membangkitkan sistem. Ding sistem peningkatan segalanya selesai diikat. Paket hadiah pemula memberikan 30 poin peningkatan. Beberapa suara berturut-turut mengejutkan saya yang sedang merasa sangat emosional. Setelah sadar, saya sangat bersemangat. Sistem, saya butuh uang. Saya tidak mendengar jawaban sistem. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya benar-benar gila karena kemiskinan dan tanpa sadar meneriakkan suara dari lubuk hati saya. Saya menenangkan diri dan dengan serius melihat antarmuka sistem di depan saya. Segala sesuatu dapat ditingkatkan. Menjual barang yang ditingkatkan dapat memperoleh poin peningkatan dengan rasio 100:1. Saya berjalan ke keranjang jagung. Saya mengambil sebatang. Sistem, tingkatkan jagung. 1 poin. Mengonsumsi 1 poin peningkatan. Rasa jagung meningkat 2 kali lipat. Apakah Anda ingin terus meningkatkan? Saya mengambil ubi jalar. Sistem, tingkatkan ubi jalar ini. Mengonsumsi 1 poin peningkatan. Rasa manis ubi jalar meningkat 2 kali lipat. Apakah Anda ingin terus meningkatkan? Saya mengambil mangkuk. Saya menyisakan semangkuk tepung. Sistem, tingkatkan semangkuk tepung ini. Mengonsumsi 1 poin peningkatan. Kualitas tepung meningkat 2 kali lipat. Terlihat seperti barang berkualitas tinggi. Apakah Anda ingin terus meningkatkan? Mengonsumsi 2 poin peningkatan. Rasa kenyang tepung meningkat 2 kali lipat. Makan 1 mangkuk sama dengan 2 mangkuk. Apakah Anda ingin terus meningkatkan? Ding mengonsumsi 20 poin peningkatan. Protein dan vitamin tepung sangat ditingkatkan dan memiliki fungsi stimulasi saraf yang kuat. Sekali makan penuh energi. 2 kali makan semangat meningkat, 3 kali makan sangat menyenangkan, 4 kali makan seperti melayang di surga. Setelah saya meningkatkan tepung sebanyak 20 poin sekaligus, saya tertegun. Saya pikir itu akan menjadi obat mujarab, tapi ternyata masih tepung biasa. Namun, tepung yang sudah ditingkatkan ini, setelah dimakan bisa membuat orang merasa melayang, entah kenapa rasanya mirip dengan sesuatu. Saya tidak bisa mengingatnya. Saya menjilat sedikit tepung, aroma manis menyebar di lidah. Seluruh tubuh terasa lebih segar. Jika tepung ini dibuat menjadi roti, pasti akan segar selama 3 hari 3 malam. Didihkan air, masukkan jagung dan ubi jalar ke dalam panci, lalu tuangkan semangkuk tepung yang sudah ditingkatkan 20 poin ke dalam baskom. Tambahkan telur, tambahkan sedikit gula, uleni adonan. Setelah serangkaian operasi, hidangan besar selesai dibuat, saya mengambil sebatang jagung. Sekali gigit, gigi mengikis bolak-balik pada tongkol jagung. Setengah jagung hilang. 1 kata, manis, harum, lembut, kenyal, jauh lebih enak dari jagung biasa. Rolls-Royce-nya jagung, pantas saja menghabiskan 1 poin peningkatan. Saya mengambil ubi jalar lagi. Begitu dipotong, aroma manis keluar, belum sempat menciumnya, saya sudah menelannya. Manis sekali. Berjalan ke dekat panci kukus, buka tutupnya, uap putih naik. Aroma harum dengan cepat memenuhi seluruh dapur, FFFFT sekali hirup langsung segar. Semangkuk tepung saya buat menjadi 2 buah roti besar. Tidak sabar, 1 di masing-masing tangan, hahaha inilah rasanya, gluk saya menggigit dan menelannya. Rasa lembut dan manis memenuhi mulut, lalu perut mengirimkan rasa kenyang yang memuaskan, gluk-gluk saya menghabiskan kedua roti dalam beberapa gigitan. Tiba-tiba mulai ada perasaan gembira yang tidak bisa dijelaskan, lalu perasaan seperti mimpi, seperti nyata dan palsu. Perasaan melayang menyerbu hati, seperti sedang melakukan sesuatu, jiwa seolah-olah terbang keluar dari tubuh. Melayang di atas langit ke-9, dan seolah-olah dunia menjadi sunyi, semua masalah dan penderitaan menghilang. Hanya ada kebahagiaan dan kepuasan. Saya menyipitkan mata menikmati ekspresi terbang ke surga. 5 menit kemudian saya mengecap-ngecap bibir. Saya percaya, tepung yang sudah ditingkatkan seperti ini, sekali saja dimakan. Pasti akan menyukai perasaan ini, saya tidak tahu, perasaan ini adalah perasaan setelah mengonsumsi. Tengge TNH Loihang PHM Kia, Lau bete mi TNG CNG nai CNG mangli CMG THNG hawain halentin, CHHKLA. Tepung yang sudah ditingkatkan ini tidak memiliki efek samping dari, seperti berbahaya bagi tubuh, secara bertahap menjadi kurus.
Reaksi lambat, kehilangan ingatan, seperti mengunyah tulang setelah kecanduan. Seperti semut merayap, semua efek samping dan akibat ini, tepung yang sudah ditingkatkan sama sekali tidak memilikinya. Setelah mencicipi satu persatu, aku sangat percaya diri. Barang sebagus ini seharusnya tidak sulit dijual. Tetapi rasio penjualan terhadap poin penguatan adalah 100:1. Bukankah itu berarti biaya satu jagung setidaknya 100 yuan? Aku menjual 200, sangat masuk akal, kan? Yang sulit adalah pertama kali orang tidak akan membeli jagung atau ubi jalar seharga 200 yuan. Siapa orang normal yang akan membeli tepung seharga 10.000 yuan per setengah kilo? Aku menyentuh daguku. Memikirkan bagaimana cara menjualnya. Sungguh, semua permulaan itu sulit. Tapi aku sudah mendapat sedikit petunjuk. Aku berencana membuka toko kecil online. Pertama-tama, aku mengambil foto setiap biji-bijian ini dan menulis di halaman detail. Jagung, 200 yuan per buah, persediaan terbatas, jagung bangsawan. Rolls-Royce-nya jagung, varietas unggul eksklusif, mengalahkan semua varietas jagung di pasaran. Manis dan lembut. Jika tidak benar, gratis untuk dimakan. Ubi jalar, 100 yuan per buah, ubi jalar bangsawan, dibudidayakan dengan metode kuno. Varietas paling manis dan kaya yang pernah ada, persediaan terbatas, jika tidak manis, uang kembali. Kemudian aku membuat halaman produk lagi dan mengunggah gambar tepung. Tepung, 10.000 yuan untuk 50 gram. Jika Anda pernah menonton One Piece, Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang disebut buah iblis, dan tepung ini dapat disebut sebagai tepung buah iblis. Gandum yang dibudidayakan dari benih kuno, digiling menjadi tepung dengan metode rahasia kuno selama 77-49 hari. Kemudian ditambahkan nutrisi dan mineral langka melalui ritual kuno untuk membuat tepung. Tepung mengandung protein dan vitamin yang sangat tinggi, dan memiliki efek stimulasi saraf yang kuat. Makan satu gigitan akan memberi Anda energi. Makan 2 gigitan akan membuat Anda bersemangat. 3 gigitan akan membuat Anda sangat senang. 4 gigitan akan membuat Anda merasa melayang seperti di surga. Jiwa seolah-olah akan terbang keluar dari tubuh dan melayang di atas 9 langit, seolah-olah berada di luar dunia fana. Semua kekhawatiran dan rasa sakit akan hilang, hanya tersisa kebahagiaan dan kepuasan. Efeknya berlangsung selama 5 menit. Setelah mengedit dengan baik, aku dengan puas mempublikasikan halaman produk. Sisanya adalah menunggu untuk melihat siapa yang akan tertipu. Aku menunggu orang yang ditakdirkan untuk bertemu. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin bahwa harga ini dapat terjual dalam jangka pendek. Aku hanya bisa menggantungnya secara online dan menunggu orang yang ditakdirkan. Aku juga berpikir untuk membuka lapak, tetapi tubuhku terlalu lemah untuk saat ini. Tidak tahan dipukuli. Menggantung harga ini di lapak mungkin akan dipukuli. Bahkan dikeroyok. Di malam hari, aku berbaring di tempat tidur dengan bosan dan membolak-balik ponselku. Sulit sekali. Hari ini juga tanpa penghasilan. Ponsel bergetar terus-menerus. Sulit sekali. Hari ini 0 pendapatan lagi. Hiks. Ponsel bergetar terus-menerus. Dengan lesu aku meraih ponselku dan meliriknya, semangatku langsung kembali. Seorang dermawan telah datang. Pelanggan, babi terbang toko, apakah ini toko ilegal? Aku mencari jagung manis. Platform ini malah merekomendasikan yang harganya 200 yuan sebatang. Percaya atau tidak aku akan melaporkanmu. Aku sudah siap mental. Balas, Kakak Pri, jika tidak suka jangan menyakiti, baru dipajang siang ini sudah ada yang bertanya. Mungkinkah ada dukungan trafik untuk toko baru? Ding dong, datang lagi satu. Pelanggan, mawar merah tanpa duri apakah jagungmu ini bisa membuat orang menjadi dewa jika dimakan? Kenapa tidak dijual 10.000 yuan sebatang? Benar-benar sudah gila karena miskin. Aku tak berdaya membalas dengan emoji mengepalkan tangan, aku sudah tahu akan ada situasi seperti ini. Yang kutunggu adalah orang dermawan, karena judulku menulis, jagung manis dan kaya rasa, Rolls-Royce-nya jagung. Khusus untuk bangsawan. Ding dong, datang lagi satu. Dukungan trafik untuk toko baru ini lumayan bagus. Pelanggan, serigala yang bertobat bagaimana kualitas tepungmu ini? Begitu aku lihat, semangatku langsung kembali, begitu membuka mulut langsung menanyakan kualitas, bukan harga. Ini benar-benar dermawan sejati. Harga tepung ini tidak murah, 10.000 yuan untuk 50 gram. Ini pelanggan berkualitas tinggi, harus diatur pelayanannya dengan baik. Aku membalas, sayang. Kualitasnya dijamin memuaskan. Pelanggan, serigala yang bertobat apakah barangnya sama seperti yang kamu deskripsikan? Aku sudah mencobanya sendiri. Aku sangat yakin dengan efek yang ditulis di deskripsi, jadi aku membalas, sudah kucoba sendiri. Efeknya luar biasa. Pelanggan, serigala yang bertobat barang dari daerah mana? Bagaimana kemurniannya? Aku ragu, haruskah aku menyebutkan tempat yang mewah? Pelanggan ini bertanya begitu detail. Jelas pelanggan dengan potensi besar, mungkin pesanan ini bisa berhasil, meskipun aku tidak tahu kenapa pelanggan ini bertanya hal aneh seperti itu tentang kemurnian, mungkin takut aku mencampurkan tepung dengan pati lain. Aku membalas, barang dari kota Shenyang, Provinsi Nan.
Kemurniannya mendekati 100%. Pelanggan, serigala yang bertobat jika barangnya tidak sebaik yang kamu katakan? Aku, sayang. Jika deskripsi yang ditulis ada unsur melebih-lebihkan, kamu ajukan pengembalian dana, barangnya tetap kamu simpan. Apakah kamu puas? Beberapa menit kemudian, pihak sana tidak membalas pesan. Aku menghela napas, sulit sekali. Sepertinya aku harus keluar berjualan di pinggir jalan. Ding dong, 2 notifikasi sistem, 1 notifikasi pesanan berhasil. 1 notifikasi pembayaran berhasil, aku langsung sangat senang. Hahaha. Akhirnya ada pesanan. Tidak kusangka pesanan pertama adalah tepung dengan harga setinggi ini. Kupikir jagung atau ubi jalar yang harganya lebih murah yang akan terjual duluan. Hidup ini memang penuh kejutan. Keesokan paginya, aku buru-buru membungkus 50 gram tepung. Sistem, perkuat tepung, 20 poin. Aku tahu butuh 20 poin penguatan untuk 50 gram tepung agar memiliki efek ini. Aku mencolek sedikit tepung yang sudah diperkuat dengan jari. Menjilatnya. Lumayan, resep dan rasanya masih sama. Kota Shenyang, Distrik Baiyun, perusahaan Ekspres Shunfeng. Aku keluar dari perusahaan ekspres. Tepungnya sudah dikirim, perkiraan besok sudah sampai. Hanya di provinsi sebelah. Sampai di rumah, ku buka toko online. Sayang, paketnya sudah dikirim. Mohon diperhatikan ya. Aku berbaring di sofa sambil mengupas apel. Melihat pisau kecil di tangan, tiba-tiba aku mendapat ide. Sistem. Perkuat pisau kecil ini. Ding mengonsumsi 1 poin penguatan. Pisau kecil ini menghilangkan sedikit kotoran. Dan menjadi lebih kuat. Apakah ingin melanjutkan penguatan? Ga. Ternyata bisa diperkuat. Pantas saja namanya sistem penguatan segala hal. Tunggu dulu. Segala hal. Aku punya ide berani. Sistem. Perkuat diriku sendiri. Ding mengonsumsi 1 poin penguatan. Sejak mendengar suara sistem, aku merasa ada aliran panas samar yang mengalir di tubuhku. Tiba-tiba mataku terbelalak. Gelombang kegembiraan yang tak bisa dijelaskan muncul. Kekuatan, kecepatan, kelincahan semuanya meningkat. Meskipun hanya meningkat sedikit, tapi memang ada peningkatan. Sistem, perkuat terus-menerus 30 poin. Aku menggertakkan gigi. Ding mengonsumsi 30 poin penguatan. Aku merasakan perubahan yang jelas pada tubuhku. Aku mengepalkan lengan kirinku. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Provinsi Yu. Kota Guangzhou. Seorang pria parubaya kurus membuka paket yang baru saja diterimanya dari Ekspres Shunfeng. Pria parubaya itu menimbang-nimbang sebungkus tepung di tangannya. Dia dulunya seorang pecandu narkoba. Dulu, karena dia sudah lebih dari setahun tidak memakainya. Dia ditangkap 3 tahun lalu dan tinggal di pusat rehabilitasi selama 2 tahun. Dia telah melewati masa-masa sulit saat sakau. Meskipun sudah setahun tidak menyentuhnya, tetapi ketika dia mengingat perasaan itu, air liurnya menetes tanpa sadar. Bahkan setelah sekian lama, setiap kali teringat, sama sekali tidak bisa menahan keinginan itu. Inilah mengerikannya narkoba, sekali mencoba, tidak mungkin bisa berhenti total. Pria parubaya itu dengan tidak sabar memotong tepung dengan pisau, lidahnya menjilat tepung di badan pisau. Pria parubaya itu menutup matanya, ekspresinya mabuk, seolah mengingat sesuatu yang indah. Tidak disangka, ternyata ada barang sebagus ini. Dia juga orang yang sudah berkelana ke berbagai tempat. Sudah melihat banyak yang dicampur dengan bahan lain, sama sekali tidak akan murni. Bahkan yang paling murni pun, jika dibandingkan dengan yang ada di tangannya. Perbedaannya sangat jauh. Pria parubaya itu terus mencolek tepung dan menjilatnya lagi, mengeluarkan kertas timah dan sedotan yang sudah lama disimpannya. Setelah menghisap, dia merasa seluruh tubuhnya rileks, merasa lebih bersemangat. Rasa lelah di tubuh juga hilang, kemudian merasakan tubuh yang sangat ringan, semangat yang sangat gembira. Seluruh dirinya berada dalam keadaan melayang-layang seperti di surga, jiwanya terbang keluar angkasa. Setelah sekian lama, ada yang tidak beres. Dia merasa semangatnya selalu kuat, sama sekali tidak seperti narkoba yang pernah dia hisap sebelumnya. Setelahnya akan lesu. Pria parubaya itu mulai terkejut. Ya Tuhan, mungkinkah barang ini adalah jenis baru, atau jenis yang tidak memiliki efek samping? Pria parubaya itu segera mengambil ponselnya dan melakukan serangkaian operasi. Sebuah grup obrolan rahasia menambahkan sebuah informasi, menemukan benua baru, Di pasar muncul jenis baru, kemurniannya hampir 100% dan tidak memiliki efek samping pada tubuh. Lihat baik-baik, tidak ada efek samping atau efek lanjutan. Grup obrolan rahasia itu langsung menjadi ramai. Gila lagi sesuatu, 100% sudah gila. Mungkin berhalusinasi setelah menghisap. Saya rasa dia ketagihan, tidak punya uang untuk membeli barang. Ingin menipu orang. Pria parubaya itu melihat begitu banyak orang tidak mempercayainya, dan mengatakan dia tidak punya uang untuk membeli barang. Langsung marah. Dia mengirim tangkapan layar halaman pesanan tepung ke grup itu langsung menjadi sunyi. Setelah lebih dari 10 detik, tidak mungkin hasil editan, kan? Kalau edit foto, edit yang profesional sedikit.
10.000 yuan untuk 50 gram. Bukankah itu berarti 200 yuan per gram? Kamu percaya? 1. Seperti yang dikatakan di atas, barang dari sumbernya pun tidak mungkin semurah ini, kan? Benar, 200 yuan per gram. Mimpi apa kamu? Di luar sekarang paling murah pun 500 yuan per gram, itu pun kemurniannya sekitar 60%, terlalu banyak campuran. Aku kenal orang itu. Dia baru-baru ini menghasilkan banyak uang kecil. Sepertinya dia punya uang. Tapi aku tidak tahu keaslian gambar ini. Saat ini, aku tidak tahu bahwa tepungku membuat keributan di grup kecil yang istimewa. Aku bangun saat tengah hari, secara kebiasaan membuka ponselku. Beberapa pesan yang belum dibaca berwarna merah di toko sangat mencolok. Informasi sistem, pelanggan yang terhormat, penjual toko khusus barang mewah. Pelanggan, Lang Zihui Tou, telah mengonfirmasi penerimaan barang. Informasi sistem, pelanggan yang terhormat, penjual toko khusus barang mewah. Pelanggan, Lang Zihui Tou, telah menilai barang. Aku melihat informasi sistem. Segera periksa saldo toko. Saldo, 10.000 yuan. Hehehe, akhirnya bukan 3 digit lagi. Baru kemudian aku memeriksa pesan dari pelanggan, Lang Zihui Tou Kak, barangmu benar-benar yang terbaik. Itu barang terbaik yang pernah dicoba oleh Laulang. Aku langsung bangun dan membalas pesan. Sayang, selamat datang untuk berkunjung lagi. Aku pikir sudah waktunya untuk terus menambahkan produk baru. Gandum, kentang, DLL. Mungkin ada orang yang menyukainya. Bagaimanapun, seseorang membelinya, dia hanya perlu menghabiskan poin penguatan untuk memperkuat dan mengirimkannya. Tidak perlu memperkuat dan menimbun barang terlebih dahulu. Saat aku hendak beroperasi. Ding dong, 5 atau 6 pelanggan berturut-turut mengirimkan informasi konsultasi. Ada apa hari ini? Benar-benar orang yang berbahagia merasa segar, hal-hal baik datang satu demi satu. Pelanggan, Lau New Boss. Kudengar kau punya tepung dengan kemurnian tinggi di sini. Pelanggan, Ji Zhongkat, dikenalkan oleh kenalan. Pelanggan, Lau Zuan Feng teman, apakah barangmu ini asli? Jangan-jangan menipu? Pelanggan, hei saudara, bisakah saya mencoba 1 gram dulu? Bukan karena aku tidak mempercayaimu. Benar-benar belum pernah bekerja sama sebelumnya, 50 gram agak terlalu banyak. Aku membalas satu persatu dengan wajah bersemangat. Pada akhirnya, mereka semua setuju denganku. Jika barangnya tidak bagus, uang akan kukembalikan. Barang kamu simpan. 6 pelanggan terkesan dengan perkataan ini. Bagaimanapun, di platform ini, kemungkinan untuk menggelapkan uang tidak tinggi. Mereka sudah pernah membeli barang, jadi mereka tahu aturannya. Bangun tidur hari ini, sudah ada 6 pesanan. Aku dengan bersemangat menyiapkan tepung. Setelah diperkuat, total 300 gram, menghabiskan 120 poin penguatan, dan masih tersisa 11 poin penguatan. Aku masih berpikir untuk memperkuat yang lain. Sepertinya aku harus menunggu sampai transaksi ini selesai. 3 hari kemudian. Di grup kecil yang misterius. Tak disangka itu benar. Ternyata ada barang dengan kemurnian setinggi ini. Ya, ini pasti varietas baru yang baru muncul. Saya rasa ini varietas baru. Kalau tidak, aku tidak mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku sudah bilang ini benar, tapi kalian masih tidak percaya. Serigala tua perkasa. Terima kasih Serigala tua atas sharingnya. Serigala tua sangat setia. Aku juga sudah menerima barangnya dan menjadi pedagang perantara, mendapat untung 2 kali lipat. Sial, pola pikirmu terlalu kecil. Aku menjualnya 1,5 kali lipat. 1,5 kali lipat, jadi kamu menjual kembali 500 yuan per gram? Apakah orang-orang itu tidak akan menipu kita? Entah kenapa aku merasa ini tidak bisa diandalkan. Tapi aku kenal 2 orang di atas, jadi aku tidak yakin. Saat ini aku sedang khawatir. Sudah 3 hari tidak ada orderan. Kadang-kadang ada 1 atau 2 orang yang bertanya. Tapi mereka semua memarahiku. Sulit sekali. Ding dong. Tiba-tiba ada lebih dari selusin pesan konsultasi yang masuk ke toko. Aku bingung, kenapa beberapa hari ini tidak ada orang sama sekali? Begitu datang, langsung banyak. Aku melihat satu persatu. Ada 12 pelanggan baru. Ada 7 pelanggan lama yang pernah membeli sebelumnya, dan semuanya bertanya tentang tepung. Jagung dan ubi sama sekali tidak tersentuh. Aku merasa ada yang aneh, tapi untuk sementara aku tidak bisa mengatakan di mana anehnya. Aku tawar-menawar dengan mereka beberapa kali, dan pada akhirnya semuanya membeli tepung. 12 pelanggan baru membeli 1 buah. 7 pelanggan lama, 6 diantaranya membeli 5 buah masing-masing. 1 orang memesan 10 buah, total 52 buah. Setelah sibuk, akhirnya aku menyelesaikan 19 paket tepung besar dan kecil. Pengiriman tidak boleh ditunda. Itulah sikapku. Setelah aku mengirim tepung, aku melihat saldo tokoku, 70.000 yuan. Sepertinya malam ini aku harus membeli 2 ons daging babi dan setengah kati tahu untuk makan malam. 2 hari kemudian. Provinsi Nan, Biro Polisi Anti Narkoba Kota Heijiang. Laporan kepada Kepala Kiu. Jalur yang aku awasi ada penemuan. Seorang polisi wanita dengan pakaian rapi dan tubuh yang bagus berkata,
Seorang pria parubaya dengan wajah persegi menoleh dan melihat ke arah polisi wanita itu, dan berkata, "Ikan besar atau ikan kecil?" Polisi wanita itu berpikir. Dia memiliki informan yang memberitahunya bahwa akhir-akhir ini ada orang yang menjual narkoba di distrik Shifeng, kota Heijiang, dan jumlahnya tidak sedikit. Informasi ini dia beli seharga 500 yuan. Lalu dia menjawab, "Lapor kepala, ini ikan besar." Pria parubaya dengan wajah persegi mengerutkan kening, "Qin Xiaoying, terakhir kali juga kamu mengatakan hal yang sama." Akibatnya, lebih dari selusin polisi bergantian menguntit selama lebih dari 10 hari. Pada akhirnya, itu semua lelucon. Qin Xiaoying berkata, "Kepala, kali ini pasti bukan lelucon lagi." Berita itu benar. Pria parubaya berwajah persegi juga tidak ingin mengecilkan antusiasmenya. Bagaimanapun, dia adalah petugas polisi baru. Jadi dia berkata, "Kalau begitu, buat laporan penilaian yang detail untukku, lalu tentukan." "Baik, kepala." Qin Xiaoying memasang ekspresi akan memecahkan kasus dan pergi menyiapkan laporan. "Aku tidak tahu aku sudah diincar oleh Hua Mulan. Saat ini, aku sedang berbaring di sofa sambil melihat ponsel. Jagung dan ubi jalar tidak ada yang terjual. Semuanya ditopang oleh tepung. Sepertinya aku harus memikirkan cara. Aku mengambil sebatang jagung. Sistem. Perkuat 10 poin berturut-turut pada sebatang jagung. Menghabiskan 10 poin penguatan. Protein, lemak, vitamin jagung. Mineral, antioksidan, mendapatkan peningkatan besar dan memiliki sedikit peningkatan nafsu makan. Efek pengobatan anoreksia ringan. Mengobati anoreksia dalam skala kecil. 10 poin penguatan harus dijual seharga 1.000 yuan. Per batang untuk mendapatkan kembali modal penguatan. Kalau begitu, jual 2.000 yuan per batang, kan? Bagaimanapun, posisiku adalah makanan bangsawan. Dengan manusia purba sebagai targetku, aku mengambil sebatang ubi jalar. Sistem. Perkuat 10 poin berturut-turut pada ubi jalar ini. Menghabiskan 10 poin penguatan. Protein, lemak, vitamin ubi jalar. Mineral, antioksidan, mendapatkan peningkatan besar dan memiliki sedikit fungsi meningkatkan kekebalan tubuh. Aku sangat senang. Sebenarnya tidak banyak obat yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh meningkat. Sama dengan bisa melawan banyak penyakit. Hampir jarang sakit. Bahkan jika sakit, bisa secara mandiri efektif. Melawan penyakit terus memperdalam kerusakan. Karena 10 poin penguatan bisa sedikit meningkatkan kekebalan tubuh. Selama terus diperkuat, kekebalan tubuh akan semakin besar. Aku berpikir dan langsung melakukannya. Sistem. Terus perkuat 10 poin berturut-turut pada ubi jalar ini. Menghabiskan 10 poin penguatan. Kualitas ubi jalar meningkat pesat dan memiliki sedikit fungsi meningkatkan kekebalan tubuh. Sedikit meningkatkan fungsi pencernaan. Aku melihat sisa poin penguatanku masih ada 437. Kupikir sebaiknya kusimpan untuk keadaan darurat. Setelah poin penguatanku banyak, aku akan terus bereksperimen. Aku melihat langit. Sudah waktunya pergi berbelanja. 7 balokku belum disentuh. Tidak banyak jika dikatakan banyak. Tidak sedikit jika dikatakan sedikit. Barang yang ingin dibeli tidak cukup. Kehidupan sehari-hari bisa menghabiskan waktu yang lama. Biro Narkotika Kota Heijiang. Kepala Qiu. Laporannya sudah selesai. Qin Xiaoying menyerahkan laporan kepada Kepala Biro Narkotika. Li Liangxin. Pria. 38 tahun. Nomor identitas XXX. Pada 5 tahun lalu pernah menjual narkoba dan dipenjara selama 3 tahun. 2 tahun lalu ditangkap karena menggunakan narkoba dan dipaksa menjalani rehabilitasi selama setengah tahun di pusat rehabilitasi. 10 Juni. Li Liangxin menjual lebih dari 100 gram narkoba di kota Heijiang. 11 Juni. Dia melanjutkan menjual lebih dari 120 gram narkoba. Pada tanggal 8 Juni, dia menghabiskan 50.000 yuan di toko online Huafubao. Pemilik toko online ini bernama Jiang Feng, 25 tahun, nomor KTP XXX. 4 tahun lalu, dia lulus dari Departemen Ilmu Pertanian Universitas Shenyang. Dia membuka toko online ini 10 hari yang lalu, terutama menjual tepung dengan harga 10.000 yuan per 50 gram. Apa? Terutama menjual tepung? 10.000 yuan per 50 gram? Ketua Qiu terkejut setelah membaca dan berdiri. Dia melanjutkan, "Qin Xiaoying, apakah kamu salah ketik? Harga tertinggi untuk setengah kilogram tepung di pasar adalah 5 yuan. 100 gram adalah 1 yuan. Apakah kamu menambahkan kata, Wan, terlalu banyak?" Qin Xiaoying berkata dengan sangat yakin, "Ketua Qiu, saya tidak salah ketik. Harganya memang 10.000 yuan per 50 gram. Setara dengan 200 yuan per gram." Petugas polisi lainnya di biro mendengar ini dan mengambil laporan untuk melihatnya. Mustahil. Benarkah? Ya, dijual secara terbuka di toko online. Apakah anak muda zaman sekarang begitu berani? 200 yuan per gram agak aneh. Harga sumber barang di luar sekarang lebih dari ini. Mengingat petunjuk Qin Xiaoying sebelumnya selalu menjadi kesalahan, banyak petugas polisi tidak terlalu mempercayai laporan Qin Xiaoying. Ketua Qiu terdiam beberapa saat.
Ayah Qin Xiaoying adalah atasan langsungnya sebelum pensiun. Ayahnya juga yang mempromosikannya sehingga dia memiliki kesempatan lebih besar untuk menduduki posisi ini. Jika dia tidak memberikan perhatian kepada putrinya, itu agak tidak tahu berterima kasih. Selain itu, sesuai dengan prosedur, petunjuk dan laporan harus diverifikasi. Meskipun petunjuk ini mungkin tidak dapat diandalkan, itu sah dan sesuai dengan hukum, baik secara resmi maupun pribadi. Oke. Segera bentuk gugus tugas khusus untuk menyelidiki dan menangkap petunjuk ini. Saat ini, saya sedang bermain ponsel di sofa. Saya masih tidak tahu bahwa saya akan segera dikepung. Saya juga tidak tahu bahwa ada grup kecil misterius dengan puluhan orang di dalamnya mendiskusikan rencana besar. Kita harus merahasiakan saluran pasokan barang kita. Kita tidak boleh membiarkan orang luar grup tahu. Saudara-saudara kita sendiri akan menjadi kaya. Harus berhati-hati untuk menjaga kerahasiaan. Jangan menyebarkan berita, atau jalan kekayaan kita akan semakin sempit. Setuju? 1, 2, 3, C4. Kita menghasilkan banyak uang kali ini. Terima kasih atas anugerah alam. Anugerah alam apa? Kita harus berterima kasih kepada toko khusus barang-barang mewah. Kita harus berterima kasih padanya. Tanpa pasokan barang yang dia berikan, kita tidak akan menjual begitu cepat. Daya saing kita juga tidak akan begitu berbeda. Mari kita berlutut dan menyembahnya bersama. Ayo pergi bersama. Ding dong. Banyak informasi masuk sekaligus. Saat ini, saya menerima banyak informasi sekaligus. Ini benar-benar membuat saya lengah. Kadang-kadang tidak ada yang datang selama beberapa hari, tetapi ketika mereka datang dalam jumlah besar. Saya melihat konfirmasi penerimaan barang dan pengingat evaluasi sistem yang terus-menerus. Melihat saldo toko, 590.000. Saya sedikit bersemangat. 590.000. Sebuah target kecil akan segera tercapai. Saya juga memeriksa saldo poin peningkatan sistem, 5.576. Belum sempat saya bersemangat. Dingdong, serangkaian notifikasi pesanan dan pembayaran muncul. Saya melihat latar belakang pesanan. Total 37 orang. Beberapa orang memesan banyak, rata-rata 20 barang per orang. Total ada 740 barang dari 37 orang. Satu barang bisa mendapatkan 100 poin peningkatan. 740 barang bisa mendapatkan 74.000 poin peningkatan. Saya berpikir setelah transaksi pesanan ini berhasil, saya bisa mendapatkan begitu banyak poin peningkatan. Jadi, saya bersemangat untuk bekerja. Satu barang 50 gram. 740 barang adalah 740-50-37.000 gram. Yaitu 74 jin. Saya masih bisa menggiling 74 jin tepung hari ini. Tetapi saya harus merekrut orang. Tidak mungkin melakukan skala besar sendirian. Melakukannya sendirian hanya akan membunuh diri sendiri. Kantor Polisi Anti Narkoba Kota Heijiang. Lapor Kepala Qiu, petunjuk yang kami awasi telah ditemukan. Li Liangxin memang menjual narkoba. Dalam beberapa hari terakhir, dia sering berhubungan dengan banyak pecandu. Seorang petugas polisi tinggi berkata, Qin Xiaoying, ya. Kami beberapa orang berjaga 24 jam secara bergantian untuk mengawasinya. Dalam 2 hari terakhir, dia telah menghubungi total 65 pecandu dan melakukan transaksi narkoba sebanyak 8 kali. Kepala Qiu, kapan kita bisa melakukan penangkapan? Kepala Qiu berjalan mondar-mandir di kantor. Berkata, apakah sumber barangnya sudah diverifikasi? Qin Xiaoying, sudah diverifikasi. Hanya saja dikirim dari kota Shenyang. Tidak ada narkoba yang ditemukan di paket ekspres. Paket ekspres berisi tepung asli. Tetapi kami memastikan bahwa sumber barang berasal dari toko online di kota Shenyang. Li Liangxin menggunakan Huabei dan pemilik toko online itu memiliki banyak transaksi uang. Saat ini, toko itu menggunakan tepung asli untuk dikirim melalui paket ekspres sebagai kedok. Sebenarnya, narkoba yang sebenarnya pasti menggunakan saluran lain untuk dikirim ke pembeli. Jadi, kami menyimpulkan bahwa sumber barang berasal dari sana. Kepala Qiu berhenti dan duduk di kursinya. Berkata, baik. Mari kita rencanakan operasi penangkapan dalam 2 hari ini. Setelah rencana dikonfirmasi, segera pergi ke kota Shenyang untuk melakukan penangkapan. Kota Heijiang dan kota Shenyang berada di provinsi yang sama. Kedua kota juga sangat berdekatan. Jarak garis lurus hanya lebih dari 100 km. Bisa sampai ke sana dalam 1 jam dengan mobil. Suara getaran mesin yang berat bergema di gudang. Itu adalah saya yang menggiling tepung di rumah. Saya membeli mesin penggiling tepung besar baru. Cukup terus memasukkan gandum ke dalam corong. Tepung terus mengalir keluar dari mesin penggiling. Hampir tengah hari setelah menggiling tepung, saya mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Hari yang tenang lagi. Untuk meningkatkan keamanan, saya harus meningkatkan sedikit atribut tubuh. Sistem, tingkatkan 3.000 poin untuk diri sendiri. Menghabiskan 3.000 poin penguatan, fisik pemilik ditingkatkan secara kualitatif, memperoleh atribut baru. Kekuatan 150 kg, kecepatan 100 meter 8 detik, pertahanan 50 kg. Kekuatan 150 kg sekali pukul, sapi mungkin akan gemetar seluruh tubuhnya.
kecepatan 100 meter 8 detik. Seharusnya ini adalah kecepatan manusia tercepat saat ini, yang paling membuatku senang adalah mendapatkan atribut tubuh baru. Pertahanan terhadap kekuatan 50 kg, lumayan juga. Mengepalkan tinju, aku merasa bisa bertarung di arena dengan petinju kelas berat profesional. Menggiling tepung sampai rambut tertutup debu. Setelah mandi aku memakai baju dan berbaring di sofa. Aku melihat tokoku, susah juga. Sepanjang hari hanya 2 orang yang bertanya. Satu memarahiku sebagai orang berbakat, satu lagi memarahiku sebagai orang gila. Lagi pula ubi jalar seharga 100 yuan sebatang. Orang normal tidak akan membeli. Apalagi leci seharga puluhan ribu yuan secara online, orang normal tidak akan membelinya, kan? Mungkin orang lain sedang melakukan hadiah kelas atas, atau mungkin sedang melakukan pencucian uang kelas atas, kalau begini terus tidak ada jalan keluar. Aku berpikir, mungkinkah targetnya tidak tepat, menjual 1 yuan kamu merasa terlalu umum. Menjual 2 yuan kamu merasa tidak sana itu. Menjual 100 yuan kamu merasa seperti orang gila. Menjual 10.000 yuan kamu merasa ini adalah barang mewah. Memakannya membuatmu merasa punya gengsi. Aku memutuskan untuk mengubah halaman detail jagung dan ubi jalar. Jagung, 5.000 yuan sebatang. Yang pernah menonton One Piece pasti tahu ada sesuatu yang disebut buah iblis. Benar. Ini adalah buah iblis, ini adalah buah iblis jagung. Jika kalian belum pernah menonton One Piece, silakan gulir ke bawah, penjual akan menjelaskan secara detail. Jagung varietas ini sangat berbeda dari jagung biasa di pasar. Bukan varietas jagung ketan, juga bukan varietas jagung pelangi. Ini adalah varietas kuno, jagung bangsawan. Nilai gizinya puluhan kali lipat dari jagung biasa, dapat secara efektif meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, aku berpikir. Ya sudah begini saja dulu, simpan, konfirmasi. Publikasikan, oke, selesai 1 halaman. Kemudian melakukan operasi yang persis sama pada halaman detail ubi jalar ini. Saat miskin, aku tidak melihat dunia dengan baik, tidak menikmati kebebasan dengan baik. Puisi dan tempat yang jauh, jadi aku memutuskan. Pergi ke atap untuk melihat-lihat, hehe. Pergi jauh butuh uang, rumahku bangunan 4 lantai. Ada juga halaman kecil. Dinding di sekelilingnya mengelilingi bangunan dan halaman. Ini adalah kerja keras 3 generasi. Aku berdiri di atap, memandangi cakrawala merah tua yang jauh, dan matahari merah perlahan tenggelam. Malam tiba, dan pemandangan di sekitarnya menjadi kabur dengan datangnya malam. Pegunungan di kejauhan memiliki garis yang jelas di bawah cahaya sisa matahari, tetapi mereka tembus dengan kegelapan dan misteri. Seolah-olah menyembunyikan hal-hal misterius dan tidak diketahui, di bawah langit malam yang hitam, sebuah mobil kecil perlahan melaju menuju desaku. Sangat mencolok dalam kegelapan. Suara pintu mobil terbuka terdengar. 3 pria besar keluar dari mobil. Seorang pria besar menghentikan seorang paman yang kembali dengan sepeda motor. Paman? Halo, kami orang kota, kami di sini untuk membeli jagung. Apakah Anda tahu di mana keluarga Fang berada? Pria besar itu mengeluarkan fotoku dan menunjukkannya kepada paman itu. Paman yang sederhana itu menunjuk ke gedung 4 lantai yang berjarak 200 meter. Berkata, rumah anak itu ada di sana. Anda membeli jagung dari rumahnya, kan? Berapa harganya? Pria besar itu berkata, ini rahasia dagang. Kami pergi. Setelah berbicara, ketiganya berjalan menuju rumahku. Aku melihat dari atas, tidak bisa mendengar, dan melihatnya samar-samar, tapi intuisiku memberitahuku. Ketiga orang ini datang ke rumahku. Tok-tok-tok terdengar ketukan di pintu. Setelah 3 orang di luar pintu mengetuk beberapa kali, mereka tidak melihat reaksi apapun karena terlalu jauh untuk didengar. Apakah ada orang di rumah? Aku di sini untuk melihat jagung. Jika kamu bilang untuk memeriksa meteran air, aku akan membukanya. Aku tidak tahu mengapa mereka datang mencariku. Aku tahu jika mereka datang mencariku, aku tidak bisa bersembunyi. Namun, membuka pintu dan berada di luar tidak menguntungkan bagiku. Jika terjadi konflik dan perkelahian. Ada perbedaan besar antara berada di luar dan di dalam ruangan. Di luar mungkin perkelahian atau semacamnya. Di dalam ruangan berbeda. Masuk tanpa izin, perampokan di rumah, DLL, jauh lebih serius. Aku harus bertanya apa yang terjadi sebelum memutuskan bagaimana menghadapinya. Sekarang aku memiliki pertahanan dengan kekuatan 100 jin. Pukulan berat 300 jin, bahkan jika ada 3 pria besar, aku tidak takut. 3 orang? Apa yang membawa Anda berkunjung larut malam? 3 pria besar berjalan di depanku, mengeluarkan foto, dan menggunakan cahaya halaman. Mata mereka bolak-balik antara foto dan wajahku. Kami adalah, tunggu. Aku menghentikan pria besar yang memimpin dan berkata, aku bukan Jiang Feng, aku Jiang Ling. Aku saudara kembar Jiang Feng. Dia membantu sepupuku bekerja di sana malam ini. Sudah terlalu larut, jadi dia bermalam di sana. Dia akan kembali besok. Apa yang kalian inginkan darinya? Begitu kulihat mereka mengeluarkan foto. Aku tahu itu bukan pertanda baik. Aku cari alasan dulu untuk menenangkan mereka. Mendengar itu, ketiga orang itu terdiam beberapa detik. Kemudian,
Pria yang memimpin berkata, adikmu berutang uang kepada bos kami. Kami datang untuk menagihnya. Benarkah begitu? Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Berapa banyak dia berutang kepada kalian? Sebutkan saja jumlahnya. Aku sebagai kakaknya, akan membantunya melunasi. Mendengar itu, ketiga orang itu senang. Mereka menyukai orang yang menjunjung tinggi persaudaraan seperti ini. Karena orang seperti ini, begitu mereka datang, akan berusaha sekuat tenaga untuk melunasi utang demi keluarga mereka. Menjunjung tinggi persaudaraan dan perasaan yang mendalam. Mereka berpengalaman dan tahu betul caranya. Jadi, begitu mendengar itu, mereka tahu urusan ini beres. Pria yang memimpin langsung mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi pinjaman online, Nuansin. Dia membuka catatan pinjaman pelangganku ini. Begitu kulihat aplikasi pinjaman online, Nuansin, aku tahu apa yang terjadi. Tak kusangka, pinjaman 1.000 itu berubah menjadi 3.000 dalam sebulan. Benar-benar terjadi. Lihat, ini catatan pinjaman adikmu. Sampai saat ini, sudah 8 hari terlambat. Ini adalah jumlah total yang harus dibayar. Pria yang memimpin mendekatkan ponselnya kepadaku. Aku melihatnya sekilas. Sial, tidak mungkin. 20.000 yuan. Mafia pun tidak berani menagih seperti ini. Aku merasa pengetahuan matematikaku sama sekali tidak cukup. Sama sekali tidak bisa menemukan rumus untuk menghitungnya. Terlambat 8 hari, 1.000 yuan menjadi 20.000 yuan. Aku teringat berita yang pernah kubaca sebelumnya. Seperti pinjaman mahasiswa, ribuan yuan menjadi jutaan yuan dalam beberapa bulan. Banyak siswa, bahkan kebanyakan perempuan, yang melompat dari gedung atau memilih cara lain untuk bunuh diri. Jika dibandingkan dengan itu, aku tiba-tiba merasa bahwa mereka hanya melipat gandakan menjadi 20.000, masih bisa dibilang punya hati nurani. Untung hanya 20.000. Pria yang memimpin tertawa. Haha. Saudara Jiang, kau adalah kakak yang baik. Adikmu beruntung. Aku berkata, begini saja. Besok adikku kembali, baru kita selesaikan pinjaman ini. Bagaimanapun, masalah ini perlu dia sendiri untuk menanganinya dengan baik. Mendengar itu, pria yang memimpin sedikit mengernyit. Di bidang mereka, ada aturan tak tertulis, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Saudara Jiang, bos kami mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan hari ini. Aku langsung mengeluarkan ponselku dan melakukan beberapa tindakan. Melihat aku membuka rekening bank, mereka bersemangat. Tak kusangka urusan ini begitu lancar. Mereka bisa mendapatkan banyak komisi. Sudah lihat? Ini saldo rekeningku, 580.000. Aku menekan jariku di atas namaku. Terlihat oleh ketiga orang itu, berkata, saya punya uang, kalian takut saya tidak bisa membayar? Hanya 20.000, kalian kembali beritahu bos kalian, masalah ini diselesaikan besok. Ekspresi gembira ketiga orang itu belum hilang, wajah mereka sudah masam lagi. Mereka kira saya mengeluarkan ponsel untuk segera melunasi hutang. Tidak disangka hanya untuk memperlihatkan sekilas kepada mereka. Pria berbadan besar itu berpikir dalam hati, anak ini sangat kaya, harus memberitahu bosnya. Perbanyak lagi, oke, saya akan memberi Jiang bersaudara kehormatan ini. Saudara-saudara, ayo pergi. Saya melihat ketiga orang itu pergi. Mata saya sedikit menyipit, aura ganas di mata saya sangat kuat. Perusahaan semacam ini pasti telah menindas banyak orang. Yang terpenting adalah mereka berani macam-macam dengan saya. Harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Saya sudah punya rencana di dalam hati. Sebuah mobil sedang melaju. Bos, ya. Saya tidak salah lihat, saldo 580.000. Oke. Lauju, kamu melakukannya dengan baik. Nanti kamu pasti dapat bagian. Hari yang cerah lagi. Hal pertama yang saya lakukan setelah bangun tidur di pagi hari adalah melihat ponsel. Membuka toko. Pesan belum dibaca 99. Tentu saja, saya melihat informasi sistem dari MA terlebih dahulu. Pada dasarnya semua pelanggan mengonfirmasi penerimaan barang. Informasi dan informasi ulasan pelanggan. Kemudian melihat informasi pelanggan. Pada dasarnya semua berasal dari 37 pelanggan yang membeli tepung. Kira-kira ucapan terima kasih, pemujaan, dan sejenisnya. Ada lagi yang memesan tepung. Masih 37 pelanggan lama itu. Kali ini jumlah yang dipesan agak banyak. 37 orang rata-rata memesan 50 buah barang. Satu buah barang 50 gram. Itu berarti rata-rata setiap orang memesan 2.500 gram. Itu berarti 5 jin barang. 3750.850 buah barang. Satu buah barang bisa mendapatkan 100 poin penguatan. Setelah transaksi berhasil akan mendapatkan 185.000 poin penguatan. Saya sangat bersemangat memikirkan bahwa setelah transaksi pesanan ini berhasil, saya bisa mendapatkan lebih dari 180.000 poin penguatan. 5 jin tepung tidak banyak. Jika dibuat mochi, tidak akan jadi banyak. Hanya saja harga tepung saya tidak murah. Orang-orang ini setiap 2-3 hari datang membeli. Setiap kali datang membeli selalu lebih banyak dari sebelumnya. Rata-rata satu orang 5 jin. 37 orang berarti 185 jin. Sulit juga.
Harus mempekerjakan pekerja untuk menggiling tepung. Saya memeriksa saldo poin penguatan, 75.615. Saya sangat bersemangat, 75.000 poin penguatan. Apa yang paling ingin dilakukan saat punya uang? Tentu saja, menghabiskan uang. Sistem, perkuat diriku sendiri 50.000 poin. Mengonsumsi 50.000 poin penguatan. Selamat kepada tuan rumah, kondisi fisik Anda telah melampaui batas manusia. Kekuatan 1000 jin. Kecepatan 100 meter 6,5 detik, kekuatan pertahanan 500 jin, barang khusus, jimat bahasa binatang 3. Jimat pelacak 1000 li 1, jimat kabur 10 li 1, gak, perasaan ini benar-benar luar biasa. Aku mengepalkan tinjuku, merasa penuh kekuatan, sekali pukul ribuan jin kekuatan. Aku berjalan ke sepeda motor dan mengangkatnya dengan satu tangan, tidak merasakan apa-apa. Melihat sekeliling, tidak menemukan barang yang sangat berat. Membuka saldo toko, 7.400.000. 7.400.000, ditambah 590.000 yang ditarik ke kartu bank, sekarang hampir 8 juta. Biro Narkoba Heijiang, 10 petugas berdiri tegak di kedua sisi, kepala Qiu berdiri di atas. Berkata dengan keras, berangkat, mereka telah menangkap kasus Li Liangxin. Li Liangxin mengakui bahwa dia mendapatkan barang dari Jiang Feng. Tetapi tidak mengakui jumlahnya 5 kg. Stoknya semula 3 gram, membeli hampir 5 jin dari Jiang Feng. Yaitu 2.500 gram. Artinya, Li Liangxin sebenarnya menjual narkoba 3 gram, dan menjual tepung 5 jin. Jika mengakui 5 jin, diperkirakan akan dihukum mati lebih dari 10 kali. Polisi meskipun tidak memiliki bukti kuat. Tetapi lumayan banyak. Ada catatan obrolan jual-beli antara dia dan pecandu, ada catatan transfer dan penerimaan uang. Hanya saja tidak menemukan lebih banyak narkoba di tempat kejadian. Tepung memang ditemukan banyak, tetapi bukti ini sudah cukup. Mereka tidak bisa menunggu lagi karena sudah banyak terjual dan sebagian besar pembelinya adalah pelanggan baru. Semakin lama menunggu, semakin banyak orang baru yang menjadi korban. Ini adalah bandar narkoba besar. 10 petugas dengan senjata api sungguhan. 5 orang memegang AK, 5 orang memegang pistol, beberapa orang juga menggantung beberapa bom di tubuh mereka. Saat ini, aku tidak tahu bahwa ada 4 mobil polisi yang menuju ke arahku, masih menggiling tepung di rumah. 185 jin pagi ini belum dikirim. Untungnya, jumlah pesanannya tidak banyak, masih seperti biasa 37 paket, ada yang besar. Ada yang kecil. Dalam 10 menit lebih, aku sudah selesai mengepak. Aku mendongak melihat matahari. Agak terik, merasa lebih baik mengirimnya nanti saja. Bagaimanapun, perusahaan ekspedisi juga berangkat malam. Puh daun teh dari pohon tua ini benar-benar harum dan murni. Aku berbaring di sofa dan menyesap teh, dan menghela napas. Sambil minum teh, sambil melihat saldo di toko saya, gak. 7,98 juta, sebentar lagi akan masuk lagi 18,5 juta. Berpikir setelah menyelesaikan pesanan ini. Ingin berkeliling, melihat puisi dan tempat yang jauh. 4 mobil polisi perlahan memasuki kota Shenyang. Qin Xiaoying sedikit merasa terharu. Dia sudah lebih dari 10 tahun tidak datang ke kota Shenyang karena berbagai alasan. Dia bersekolah dasar di kota Shenyang. Kemudian setelah lulus sekolah dasar, dia pergi ke kota Heijiang. Tidak menyangka ketika datang ke sini lagi. Adalah untuk urusan dinas. Biro Narkotika Kota Shenyang. 20 petugas polisi berkumpul untuk membahas detail penangkapan. Orang-orang dari Biro Narkotika Shenyang menerima operasi penangkapan yang dikirim oleh Biro Narkotika Heijiang di pagi hari. Karena transaksi pengedar narkoba dan pengguna narkoba. Tidak ada di sini. Mereka juga tidak tahu. Tidak menyangka sumber barangnya ada di kota Shenyang mereka. Ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menemukan sarang yang mencurigakan. Tetapi Biro Narkotika Heijiang memiliki pengedar narkoba yang mengakui. Tempat pengambilan barang ada di pihak mereka. Tidak percaya juga tidak mungkin. Sekarang gembong narkoba sebesar ini ada di depan mata mereka. Dan melihat buktinya, dia masih sangat aktif. Benar-benar tidak menempatkan mereka di mata mereka. Terlalu sombong dan mendominasi. Terlalu sombong. Berkumpul dan bersiap untuk bertindak. Saat ini, saya sedang memegang seikat sate domba dan mengangguk-angguk sambil makan. Setelah mengirim paket ekspres, berpikir hari masih pagi, saya pergi berbelanja. Saya melewati seorang gadis kecil. Gadis itu menatap sate domba di tangan saya. Saya mengangkat sate domba di tangan saya. Dengan nada menyebalkan berkata, "Mau makan? Katakan paman kaya, saya akan memberimu 2 tusuk." Gadis kecil itu berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Paman kaya." Sambil mengatakan itu, dia memelototi saya. Saya menghitung 6 tusuk dan memberikan 1 tusuk yang tersisa kepada gadis kecil itu. Hehe berkata, anak kecil tidak baik makan terlalu banyak. Seorang bibi yang sedang melihat pakaian di toko melihat. Tiba-tiba melompat keluar dan menegur, Kian, apa yang ibu ajarkan padamu? Apakah kamu lupa? Jangan makan barang yang diberikan orang asing di depan saya. Apakah baik mengatakan itu? Saya terkekeh dan berkata, Kak,
Jangan khawatir. Nama saya Jiang Feng. Saya orang baik. Tiba-tiba, 5 mobil sedan lewat. Selusin polisi dengan cepat keluar dari mobil. Saya masih tidak tahu apa yang terjadi. 6 polisi menekan saya. 8 atau 9 polisi memegang senapan mesin ke arah. Pejalan kaki di jalan berhenti dan mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Biro Narkotika Kota Shenyang. Saya duduk di kursi besi dengan tangan di borgol. 2 polisi bersenjata berdiri di depan, belakang, kiri dan kanan untuk menjaga. Di depan duduk deretan petugas polisi yang memegang alat tulis. Di sampingnya ada kamera. Melihat perlakuan ini, saya merasa ada sesuatu yang besar. Saya mengingat kembali dari kecil hingga usia 14 tahun. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya pernah melakukan kejahatan besar. Lalu berkata, "Kamerat polisi, apakah kalian salah tangkap?" Polisi yang duduk di tengah barisan depan berkata, "Saya bertanya dan Anda menjawab. Anda tidak berhak untuk tetap diam. Apa yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan." Saya merasa ada sesuatu yang salah setelah mendengarnya. Walaupun belum pernah masuk kantor polisi, saya sudah menonton banyak film. Apakah begini cara bicaranya di film? Petugas interogasi, "Apa yang kamu lakukan pada tanggal 10 Juni? Ceritakan semua yang kamu lakukan hari itu dari pukul 12 malam hingga pukul 12 malam berikutnya." Saya mencoba mengingat-ingat. Itu sudah 7 hari yang lalu. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Saya menjawab, "Tidur, makan, bekerja." Petugas interogasi, "Jam berapa kamu tidur? Jam berapa kamu makan? Jam berapa kamu bekerja? Pekerjaan apa yang kamu lakukan?" Saya tidur dari pukul 12 malam hingga pukul 12 siang. Setelah bangun, saya makan. Setelah makan, saya mulai menggiling tepung, lalu menimbang, membagi, dan mengemasnya. Kemudian saya mengirimkannya ke perusahaan kurir. Qin Xiaoying, yang duduk di sebelah petugas interogasi, matanya berbinar. "Menggiling tepung? Ini intinya." Petugas interogasi, "Melalui saluran apa kamu menjual tepungmu? Berapa harganya?" Saya melihat lampu indikator kamera di depan terus berkedip, tapi saya sama sekali tidak panik. Saya sangat yakin polisi salah menangkap orang. Saya berkata, "Saya menjualnya di toko online. 10.000 yuan untuk 50 gram. Petugas interogasi, "Apakah tokomu menjual produk kepada seorang pelanggan, Lau Zuanfeng?" Saya berpikir sejenak. Saya ingat, orang itu adalah pelanggan lama. Ada produk? Sial, polisi interogasi ini sangat licik. Hampir saja saya terjebak. Saya hanya berhenti selama 2 detik, lalu segera melanjutkan. "Ada, tapi yang dijual adalah tepung, bukan produk." Petugas interogasi membuka dokumen pengakuan dan berkata, "Pengakuan ini dari pelangganmu, Lau Zuanfeng. Kalian memiliki catatan keuangan. Produk juga dipasok dari kamu." Saya melihat pengakuan itu. Saya bingung. Apa yang dia katakan tidak salah. Tidak ada yang aneh. Tapi bagaimana bisa dia ditangkap karena menjual produk? Pengakuannya semua benar. Dia memang membeli banyak tepung dari saya. Soal apakah dia menjual produk, saya tidak tahu. Saya tidak mengenalnya dalam kehidupan nyata. Qin Xiaoying, yang duduk di sebelah petugas interogasi, tiba-tiba berkata dengan gembira, "Kamu mengakui bahwa pengakuannya benar? Jadi kamu mengakui bahwa kamu membuat produk?" Kenapa kamu begitu bersemangat saat ada yang membuat produk? Apakah kamu masih seorang polisi?" Saya menjelaskan lagi, saya mengakui bahwa pengakuannya benar. Saya memang menjual tepung kepadanya, bukan produk. Dan saya juga tidak bisa membuat produk. Ayolah. Nilai kimia saya selalu jelek sejak kecil. Bagaimana saya bisa tahu hal seperti ini? Petugas interogasi, "Kamu bilang kamu tidak menjual produk. Lalu kenapa kamu menjual tepung seharga 10.000 yuan untuk 50 gram? Saya terdiam. Saya tidak pernah menulis kata produk. Saya menjualnya dengan harga mahal karena tepung ini adalah varietas kuno yang hanya dinikmati oleh bangsawan. Sama seperti kaos Balenciaga yang harganya ratusan ribu. Aku mengatakan ini membuat mereka semakin yakin bahwa aku pasti berdagang. Hanya saja narkobanya disembunyikan terlalu rapat. Penyelidik, kami mencurigai Anda menggunakan penjualan tepung sebagai kedok. Di permukaan, pengiriman ekspres adalah tepung, tetapi sebenarnya hanya untuk menerima uang narkoba melalui Alipay. Narkoba asli Anda kirimkan ke pembeli melalui saluran lain. Aku tidak menerima uang narkoba di toko, juga tidak mengirim narkoba secara diam-diam. Jika Anda tidak memiliki bukti apapun, bebaskan saya. Saya harus pulang dan memberi makan ayam." Para juri terdiam bersama-sama. Anda masih ingin pulang dan memberi makan ayam? Anda sendiri akan kesulitan melindungi diri sendiri. Bencana akan datang. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang seperti itu bisa menjadi gembong narkoba besar. Benar, jangan tertipu oleh penampilannya. Semakin jujur penampilannya, semakin iblis dia. Penyelidik, bahkan jika kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Anda mengirim narkoba untuk saat ini, ada pengakuan dari pengedar narkoba dan bukti arus dana. Polisi berhak untuk menahan Anda selama 38 hari. Selama 38 hari, kami akan menemukan lebih banyak bukti dan dapat mengajukan tuntutan terhadap Anda.
Bahkan jika tidak ada bukti tambahan yang ditemukan dalam 38 hari, kami dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang penahanan selama 2 bulan lagi, 38 hari. Tidak dapat menemukan bukti tambahan dan masih memperpanjang selama 2 bulan? Aku terdiam. Penyelidik, jika Anda mengakui membuat narkoba, kita bisa memberikan hukuman yang lebih ringan. Aku mendongak dan menatap penyelidik. Jika aku mengakui bahwa aku adalah seorang pedagang narkoba, menurut jumlah ratusan kati yang saya perdagangkan dalam beberapa hari terakhir, saya khawatir saya akan dieksekusi 10 atau 8 kali. Bagaimana cara memberikan hukuman yang lebih ringan? Belikan saya peti mati yang bagus. Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka, seorang polisi wanita membawa 2 dokumen cetak. Dia menyerahkan dokumen itu kepada penyelidik. Setelah membaca satu salinan, ekspresi penyelidik menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Dia menyerahkannya kepada anggota audiensi lainnya untuk dilihat. Intinya adalah deskripsi setiap sudut rumah saya, tidak ada jejak narkoba. Saya merasa bahwa karena mereka telah mengajukan kasus, bahkan jika mereka tidak menemukan bukti tambahan untuk saat ini, mereka tidak akan membiarkan saya keluar secepat ini. Penyelidik membuka dokumen lain. Ini adalah file pribadi saya. Sangat rinci. Tidak ada pengalaman khusus. Biasa saja seperti air putih. Qin Xiaoying membuka dokumen itu dan melihatnya dengan cermat. Ketika dia melihat sebuah sekolah dasar, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda Yuntian? Siswa kelas 2008 sekolah dasar?" Aku mencari di ingatanku, sepertinya ada. Tapi aku tidak yakin. Aku tidak ingat dengan jelas. Qin Xiaoying melanjutkan bertanya, "Lalu apakah kamu sering menggunakan jagung dan ubi jalar panggang untuk bertukar pekerjaan rumah dengan teman sekelas perempuan agar kamu bisa menyalinnya?" Semua petugas polisi di sekitarnya terdiam. Bagaimana Anda lulus ujian sertifikat polisi ini? Bisakah pertanyaan konyol seperti itu memecahkan kasus? Aku mencari ingatan. Ternyata benar. Aku ingat kejadian ini dengan sangat jelas. Hampir setiap hari aku memanggang sebatang ubi jalar atau sebatang jagung. Saya ingat betul. Saya menukar tugas sekolah dengan teman sekelas perempuan itu. Ada petugas polisi. Hampir setiap hari saya menukar tugas sekolah dengan ubi jalar panggang atau jagung dengan teman sekelas perempuan. Saya berpikir, apakah dokumen investigasi ini sedetail ini? Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka berhasil menjebak saya. Qin Xiaoying bertanya dengan mata terbelalak, "Siapa nama teman sekelas perempuan yang memberimu tugas untuk disalin?" Saya berpikir, apakah menyalin tugas juga melanggar hukum? Bahkan jika itu melanggar hukum. Tetapi saat itu saya belum genap berusia 10 tahun. Setelah berpikir sejenak, saya benar-benar ingat ada orang seperti itu. Saya berkata dengan acuh tak acuh, "Petugas polisi, namanya Qin Xiaoying. Jika Anda ingin menangkapnya, silakan saja." Orang-orang dari Biro Anti Narkoba Kota Heijiang dan Qin Xiaoying sendiri terdiam. Dia menatapku dengan seksama. Hanya garis wajahnya yang sedikit mirip. Setelah lebih dari 10 tahun, perubahan setelah dewasa terlalu besar. Dia ingat ketika dia kecil, dia pernah bertanya apa impianku ketika aku dewasa. Saat itu, saya dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa ketika saya dewasa, saya ingin menjadi seorang polisi dan menangkap orang jahat. Saya juga bertanya apa impiannya ketika dia dewasa. Dia berkata bahwa ketika dia dewasa, dia ingin menjadi seorang ilmuwan dan meneliti ubi jalar dan jagung yang 100 kali lebih enak daripada ubi jalar dan jagung panggangnya. Suasana hati Qin Xiaoying sekarang sangat rumit. Waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah. Hoai Langongon HNG PTRMLN. TAMTRNG CATNTU Onluk Nai RTPHCTP. Tigian CNHVTID. Ketika mereka bertemu lagi, mereka berdua sudah dewasa. Hanya saja, dia telah menjadi seorang polisi. Jiang Feng tidak mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang ilmuwan. Qin Xiaoying berkata dengan suara serak, "Katakan padaku. Apakah kamu benar-benar membuat narkoba? Apakah kamu bertanya seperti ini untuk membunuhku? Baru mau menyelesaikan kasusnya? Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak menjual. Saya juga tidak membuat narkoba." Qin Xiaoying menatapku dengan mata merah, mengharapkan jawabanku. Aku mendongak dan melihat mata Qin Xiaoying merah menatapku. Aku terkejut. Ada apa dengan petugas polisi wanita ini? Mungkinkah dia memiliki kemampuan khusus sehingga matanya menjadi merah saat menggunakan kekuatannya? Tetapi saya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Saya tidak merasa terpedaya. Setelah berpikir sejenak, saya tetap berkata, "Petugas polisi wanita. Pertanyaan yang Anda ajukan sangat bagus. Ini adalah pengakuan atas tingkat kimia saya. Tapi saya benar-benar tidak membuat narkoba. Jika Anda tidak percaya, silakan geledah rumah saya. Gali sampai ke dasar juga boleh, asalkan Anda mengganti uang saya nanti." Qin Xiaoying menoleh untuk melihat interrogator dan deretan juri dan berkata, "Sejauh ini, bukti kita tidak cukup." Petugas polisi di sekitarnya terdiam. Interrogator melihat Kapten Zhang yang duduk di samping, seolah berkata, "Apakah orang-orang dari Biro Anti Narkoba Heijiang Anda benar-benar tahu bagaimana menangani kasus? Apa-apaan ini? Belum pernah ada yang berbalik melawan tim sendiri seperti ini, kan?"
Kapten Zhang dari Biro Pemberantasan Narkoba Kota Heijiang juga merasa wajahnya terbakar karena malu. Dia tidak menyangka rekan setimnya akan berkhianat di saat-saat terakhir. Aku juga terkejut sesaat, lalu gembira. Akhirnya ada seseorang yang berbicara masuk akal. Sepertinya keadilan ada di hati nurani setiap orang. Jika tidak ada maka tidak ada. Keadilan tidak bisa dijatuhkan oleh kesalahan. Buktinya, bahkan anggota juri pun mengatakan bahwa aku harus dibebaskan. Penjara nomor 3 Kota Shenyang. Blok B sel B05, aku mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Tidak ada hak asasi manusia, aku tidak bersalah. Seorang pemuda berjanggut berteriak ke langit. Sudut bibirku berkedut, kau terlihat seperti orang jahat. Pemuda berjanggut berkata, saudara, kau masuk karena apa? Aku, membuat narkoba. Pemuda berjanggut berkata, keren sekali, saudara. Keuntungannya sangat besar. Uang dari menjual 100 gram, aku tidak tahu berapa banyak aki yang harus kucuri untuk mendapatkannya. Kau benar-benar orang yang berbakat, bicaranya sangat enak didengar, dia menghiburku. Aki memang kecil. Lebih baik daripada bekerja. Pemuda berjanggut, benar juga, bagaimanapun juga aku tidak mungkin bekerja. Membuat narkoba, aku rasa kau masuk karena melakukan pelecehan seksual pada wanita. Seorang pemuda dengan tato kepala harimau di dadanya berjalan mendekat. Berbicara padaku. Aku mengerutkan kening, orang ini memperlihatkan dadanya padaku. Apa maksudnya ini? Aku bukan gay. Kenapa? Jika tidak berbicara berarti setuju, kalau begitu lakukan sesuai aturan. Pemuda dengan tato kepala harimau di dadanya melanjutkan. Aku tertawa. Aturan? Aturan apa? Aku belum pernah mendengar aturan apapun. Begitu kata-kata itu selesai, seorang pria besar lainnya berjalan mendekat, orang ini memiliki bekas luka di wajahnya. Menyeringai seperti anjing liar, berdiri bersama pemuda bertato, menunjukkan sikap akan berkelahi jika tidak menyerah. Pemuda bertato berkata, di sini aturannya, pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual pada wanita, harus mencuci pakaian selama sebulan terlebih dahulu. Mencuci toilet selama sebulan, mengepel lantai selama sebulan, mencuci piring selama sebulan. Kalian salah orang, aku bukan pemerkosa atau pelaku pelecehan seksual. Pria berwajah bopeng berkata, dasar pengecut. Kami bilang kau adalah kau. Aku tertawa. Lalu bagaimana dengan gay? Sambil melihat pria berwajah bopeng dan pemuda bertato. Pemuda bertato berkata, jika gay lebih parah. Melihatnya dan pria berwajah bopeng secara bergantian, tatapannya agak aneh. Sepertinya sedang menilai sesuatu. Aku memasang ekspresi kalian tidak perlu malu. Aku mengerti. Kalian juga tidak perlu terlalu kaku. Santai saja, lama-lama juga terbiasa. Kedua orang itu mengerutkan kening. Setiap kata ini mereka mengerti, tetapi jika digabungkan, sepertinya mereka tidak mengerti. Pemuda bertato berkata, kalau begitu, kamu mulai mencuci hari ini. Sekarang pergi mengepel lantai. Aku terkejut dan berkata, ini tidak benar. Bukankah seharusnya yang gay mencuci selama 3 bulan dulu? Apakah tidak ada aturan? Dua pria muda berjalan dari belakang pria besar berparut. Kepada pria berparut dan pemuda bertato berkata, Kak Dao, Kak Hu, dia bilang kalian berdua gay. Apa? Mencari mati. Keduanya berteriak bersamaan. Keduanya menyerbu maju dan melayangkan tinju. Seolah-olah mereka akan memukuli seorang guru tua sampai mati dengan tinju acak. Aku meraih tinju yang datang dan mendorongnya ke wajah mereka berdua. Kemudian meraih kedua tinju mereka dan membenturkannya satu sama lain 2 kali. Terlalu cepat. Setelah aku melepaskan mereka, mereka baru merasakan sakit. Seketika mereka menutupi hidung dan tinju mereka dan berteriak. Suara mereka sangat menyedihkan. Aku malas memperhatikan mereka berdua. Aku harus mencari cara untuk menghubungi dunia luar. Aku tidak mungkin tinggal di sini selama beberapa bulan. Aku masih harus keluar untuk mendapatkan poin penguatan. Guai pintu sel berbunyi. Siapa Jiang Feng? Keluar. Petugas polisi memimpin saya sampai ke aula layanan pusat penahanan. Jiang Feng. Seseorang menjaminmu. Kamu bisa keluar setelah menandatangani dan mencap dokumen. Aku bertanya-tanya siapa yang menjamin diriku. Sepertinya aku tidak mengenal banyak orang. Lebih tepatnya, tidak ada orang yang sering berhubungan. Aku melihat orang yang menjamin diriku. Fang Yuan. Aku berusaha keras mengingatnya. Tidak ada kesan. Gerbang utama pusat penahanan ketiga Kota Shenyang. Gak. Rasa kebebasan. Aku melangkah seperti kepiting, meninggalkan tempat yang mengikat jiwa ini. Jiang Feng. Di sini. Seorang wanita menjulurkan kepala dari Lexus putih dan berteriak. Aku berdiri di tempat, sedikit bingung. Wanita ini sepertinya agak familiar. Seharusnya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Wanita itu melihatku berdiri di sana dengan linglung. Membuka pintu mobil dan keluar. Kenapa kamu berdiri di sana dengan bodoh? Kemari. Aku masih curiga apakah ada jebakan. Aku melihat wanita berpakaian putih, nona ini. Sekarang semakin dekat, dia semakin mirip polisi wanita yang menginterogasiku. Hanya saja dia tidak mengenakan seragam polisi. Aku juga tidak yakin. Aku bertanya dengan ragu,
Apakah kamu polisi wanita itu? Qin Xiaoying, ya. Aku juga yang meminta seseorang untuk menjaminmu. Aku bertanya dengan setengah percaya. Kenapa kamu menjamin diriku? Qin Xiaoying juga bertanya. Apakah kamu masih ingat saat kecil, kelas 6, siapa yang memberimu contekan PR? Aku melihat dengan seksama. Garis wajahnya sedikit mirip. Fitur wajahnya sangat berubah. Kepalanya juga jauh lebih besar. Jauh lebih tinggi. Ada perbedaan besar di mana-mana. Apakah perubahan seorang wanita saat dewasa benar-benar sebesar itu? Tidak yakin berkata, kamu Qin Xiaoying. Qin Xiaoying berkata, untung kamu masih punya hati nurani, masih mengingatku. Tidak sia-sia aku membebaskanmu dengan jaminan. Perasaanku agak campur aduk. Sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Tak disangka saat bertemu malah menangkapku. Qin Xiaoying melanjutkan, ayo, pergi makan ke rumahmu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Kamu seorang polisi, membebaskanku dengan jaminan. Sekarang mau pergi ke rumahku? Jangan-jangan mau mencari bukti? Aku benar-benar tidak membuat narkoba. Jangan katakan pergi ke rumahku, bahkan tinggal di rumahku.